One Piece, hal yang memicu imajinasi jutaan orang, harta karun terbesar di dunia yang disembunyikan di ujung Green Line. Bajak laut mempertaruhkan nyawa mereka berlayar menembus badai hanya untuk mencarinya. Tapi apa sebenarnya One Piece itu? Kenapa Goldie Roger, raja bajak laut yang menemukannya, justru tertawa lepas? Dan mengapa ia berharap bisa hidup di zaman Joy Boy? Kita akan menggali sebuah hipotesis yang akan mengubah cara pandangmu tentang harta karun terbesar di dunia ini. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Mari kita kembali ke momen paling monumental dalam sejarah One Piece. Goldie Roger bersama krunya akhirnya mencapai Laut Tale. Mereka menemukan One Piece. Dunia membayangkan tumpukan emas, permata, atau benda-benda berharga lainnya. Tapi reaksi Roger? Dia tidak terkejut, tidak serakah, ia justru tertawa. Terbahak-bahak hingga air matanya mengalir. Jika itu adalah emas, kenapa dia tertawa? Apakah itu lelucon? Tidak. Ini bukan lelucon, dia tertawa karena dia memahami sesuatu. Sesuatu yang begitu besar, begitu fundamental yang akhirnya menyikap misteri dunia yang selama ini ia jalani. Roger kemudian mengucap sebuah kalimat yang sangat ikonik. Aku berharap bisa hidup di masamu, Joy Boy. Mengapa dia mengucapkan itu? Siapa Joy Boy dan apa hubungannya dengan tawa itu? Hipotesis kita sederhana, One Piece bukanlah tumpukan emas. One Piece adalah sebuah informasi, sebuah kebenaran yang lengkap tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Coba pikirkan, Roger dan krunya setelah melihat One Piece menjadi tahu segalanya. Mereka tahu rahasia abad kekosongan. Mereka tahu tentang Joy Boy, tentang aliansi yang menciptakan pemerintahan dunia, dan tentang takdir yang harus mereka jalani. Informasi ini membuat mereka memahami bahwa dunia yang mereka tinggali selama ini hanyalah sebuah cerita yang belum selesai. Mereka tertawa karena mereka menemukan fakta yang sangat ironis. Harta yang selama ini dicari yang menyebabkan banyak pertumpahan darah ternyata adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang begitu berharga jauh melampaui materi. Pertanyaan berikutnya muncul. Jika One Piece adalah informasi tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan, hal apa yang memiliki kemampuan seperti itu? Hal apa yang dapat memberikan pengetahuan yang utuh tentang sejarah yang terlupakan, kondisi saat ini, dan takdir yang akan datang? Jawabannya ada di sebuah kitab suci yang diyakini jutaan umat di seluruh dunia. Sebuah kitab yang sering disebut sebagai petunjuk hidup. Kitab yang menceritakan kisah-kisah kuno yang tak terjangkau oleh sejarah manusia. Memberikan panduan untuk menjalani hidup di masa kini dan memberikan janji tentang kehidupan setelah kematian. Sama seperti Poneglyph yang mengarahkan Roger dan krunya, kitab ini mengarahkan umat manusia. Dan tawa Roger? Mungkin tawa itu adalah tawa penuh haru karena ia akhirnya menemukan petunjuk yang paling sempurna. Ia sadar bahwa harta yang paling berharga di dunia ini bukan emas atau kekuasaan, melainkan kebenaran dan petunjuk yang telah disembunyikan. Inilah puncaknya. Jika kita melihat semua petunjuk yang ada, maka hipotesis ini mengarah pada satu kesimpulan yang mengejutkan. One Piece adalah Al-Quran. Ini bukan berarti Eiichiro Oda, sang kreator, secara harfiah ingin mengatakan ini. Namun ini adalah sebuah interpretasi filosofis bahwa harta karun terbesar bukanlah materi, melainkan spiritual dan intelektual. Tawa Roger adalah tawa orang yang menemukan kebenaran yang ia cari selama ini. Keinginan Roger untuk hidup di zaman Joy Boy adalah sebuah harapan agar ia bisa hidup di zaman di mana kebenaran dan keadilan akan ditegakkan. Jadi ketika kita menonton One Piece, mungkin kita tidak hanya sedang mengikuti petualangan mencari harta karun. Kita sedang mengikuti sebuah analogi yang lebih besar. Sebuah analogi tentang pencarian makna, kebenaran, dan petunjuk yang sejati dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.